Gilliard. I got some. Kesempatan ini kita akan mendiskusikan satu tema, yaitu Pancasila sebagai sistem negara. Sebelumnya saya ingin sampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan ini. Adapun tujuan pembelajaran adalah bahwa satu punya pemahaman atau pengetahuan terkait dengan Pancasila sebagai sistem negara. Yang kedua, punya kemampuan mengidentifikasi atau menganalisis dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem negara. Itu ya dari tujuan pembelajaran dari pertemuan ini. Baik, adapun materinya diantaranya adalah bagaimana konsep Pancasila sebagai sistem negara, lalu bagaimana secara historis sosiologis dan politis Pancasila sebagai sistem negara. Lalu kita juga akan mendiskusikan bagaimana dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem negara, dan terakhir dengan bagaimana mendeskripsikan bahwa Pancasila, esensi dari Pancasila sebagai sistem negara. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami. Kali ini kami akan membahas bagaimana Pancasila menjadi sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika, di samping merupakan way of life bangsa Indonesia, juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun pengertian etika, etika sendiri istilah yang berasal dari bahasa Yunani atau sering disebut ethos, yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun masyarakat. Kemudian aliran-aliran etika, ada beberapa aliran etika yang dikenal dalam bidang filsafat, meliputi etika keutamaan, teleologis, deontologis. Etika keutamaan atau etika kebijakan adalah teori yang mempelajari keutamaan. Artinya mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk. Etika teleologis adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawankan dengan kewajiban. Sedangkan etika deontologis adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Kemudian selanjutnya etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila atau mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, di sini kita coba akan bahas pentingnya Pancasila sebagai sistem etika. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia sebagai berikut.
Pertama, banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama dan meluluh lantahkan semangat persatuan atau mengancam disintegrasi bangsa. Yang ketiga, masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara. Jika diambil contoh, yaitu kasus penyerbuan lembaga permasyarakatan Cebongan di Yogyakarta pada tahun 2013 yang lalu. Selanjutnya yang keempat adalah kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat di Indonesia. Yang kelima, ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses keadilan di Indonesia. Dan yang terakhir, banyaknya orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak dengan benar. Kemudian menanyakan alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Kedua, korupsi akan bersimahjarela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Ketiga, kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Keempat, pelanggaran hak-hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan terhadap pihak lain. Kelima, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan sebagainya. Kemudian, mengenali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. 1. Sistem historis. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofis Broadslack atau Weltanschauung, artinya nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataran P4 dan diinstitusionalkan dalam wabah BP4. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaran etika politik. Kemudian sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat berbagai etnik di Indonesia. Ketiga, sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar. Grundum sebagai sumber penyusun berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selanjutnya adalah tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Pada zaman Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti banyak partai politik, tetapi dimenangkan 4 partai politik, yaitu Partai Nasional Indonesia atau PNI, Partai Muslimin Indonesia atau PARMUSI, Partai Nahdlatul Ulama atau PNU, dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Kedua, pada zaman Orde Baru, sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran P4. Ketiga, sistem etika Pancasila pada era reformasi tenggelam dalam euforia demokrasi. Selanjutnya, argumen tentang tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Lama berupa sikap otoriter dalam pemerintahan, sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Kedua, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Baru, terkait dengan masalah NKK, nepotisme, kolusi, dan korupsi yang merugikan penyelenggaraan negara. Ketiga, tantangan terhadap
sistem etika Pancasila pada era reformasi berupa euforia kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral. Selanjutnya mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. 1. Esensi Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. 2. Hakikat sila kemanusiaan terletak pada actus humanus, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan actus homini, yaitu tindakan manusia yang biasa. Ketiga, hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat. Artinya menghargai diri sendiri sama hal dengan menghargai orang lain. Kelima, hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semesta atau menekankan pada tujuan belaka. 2. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil sebagai setiap warga negara. Kedua, Pancasila sebagai sistem etika yang memberi guidance bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. Ketiga, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh pelanggaran negara sehingga tidak keluar dari semangat negara, kebangsaan, dan jiwa Pancasila. Keempat, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang mempengaruhi pemikiran warga negara. Terima kasih atas bahasannya. Saya ingin bertanya, apa pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia pada saat ini? Izin menjawab pertanyaan dari Raihan Ramadan tentang apa pentingnya Pancasila sebagai sistem etika. Jawabannya, pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia adalah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara seperti korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan. Izin bertanya, apa yang dapat dilakukan untuk memperkuat penerapan Pancasila sebagai sistem etika berkehidupan bermasyarakat di Indonesia? Izin menjawab, untuk memperkuat penerapan Pancasila sebagai sistem etika dalam berkehidupan bermasyarakat di Indonesia, diperlukan pendidikan dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila sejak dini, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, serta pemimpin dan lembaga yang memiliki komitmen untuk penerapan nilai-nilai Pancasila secara konsisten dan berkelanjutan. Izin bertanya lagi, jelaskan konsekuensi Pancasila sebagai sistem etika dan berikan contohnya. Oke, izin menjawab ya. Jadi konsekuensi Pancasila sebagai sistem etika adalah masyarakat diatur segala tingkah lakunya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sehingga tercapai masyarakat yang beretika. Adapun contohnya dari konsekuensi Pancasila sebagai sistem etika adalah diberlakukannya aturan-aturan yang mengatur moral generasi muda agar tidak terjerumus dalam tindakan penyalahgunaan narkoba. Adanya tindakan-tindakan pemberantasan korupsi sebagai bentuk
pengaturan tingkah laku masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Izin bertanya apa saja yang menjadi tantangan Pancasila sebagai sistem etika? Izin menjawab, beberapa tantangan yang dihadapi oleh sistem etika termasuk 1. Relativisme moral. Tantangan ini muncul ketika orang berpendapat bahwa nilai-nilai moral bersifat relatif dan bergantung pada budaya, agama, atau pandangan individu. 2. Teknologi dan etika. Perkembangan teknologi yang pesat seperti kecerdasan buatan dan rekayasa genetika menimbulkan pertanyaan etis tentang bagaimana teknologi tersebut digunakan dan dampaknya terhadap masyarakat. 3. Konflik kepentingan. Seringkali sistem etika dihadapkan pada konflik kepentingan antara individu, perusahaan, atau pemerintah yang dapat mempengaruhi keputusan moral yang diambil. 4. Globalisasi. Dengan semakin terbukanya batas-batas antar negara, sistem etika juga dihadapkan pada tantangan dalam mengakomodasi perbedaan budaya, nilai, dan norma yang ada di berbagai negara. 5. Tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan dihadapkan untuk bertindak secara etis dalam menjalankan bisnis mereka. Namun seringkali terdapat konflik antara keuntungan ekonomi dan tanggung jawab sosial.